Kegagalan saya merasa belum pernah ada kegagalan ya, tetapi kalau ujian banyak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti Yulianti, asal saya dari Tasikmalaya. Pertama, saya berkeinginan untuk bisa membantu banyak orang, karena dengan banyak membantu banyak orang itu kita ikut menjalankan apa yang sesuai dengan sunnah Rasul ya, gitu. Saling membantu dalam kebaikan. Salah satunya dengan berwirausaha. Tujuan utamanya yaitu tadi, karena saya melihat banyak sekali masyarakat Tasik khususnya yang membutuhkan penghasilan yang halal, penghasilan yang barokah untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Maka saya membuka lapangan kerja untuk warga Tasikmalaya yang tentunya memenuhi syarat dengan yang ditentukan dalam perusahaan kami. Saya memilih bidang usaha travel ini terinspirasi dari banyaknya kasus penipuan travel yang mengakibatkan banyaknya korban warga Tasikmalaya menjadi korban penipuan, dan itu bukan jumlah yang kecil. Maka disitulah saya membuka travel haji dan umroh ini untuk membantu masyarakat Tasikmalaya menjadi konsumen yang cerdas, tidak menjadi lagi konsumen yang tertipu. Saya menargetkan semua kalangan untuk mengedukasi. Namun, saya secara pribadi merasakan bagaimana proses perjalanan ibadah umroh itu membutuhkan fisik yang bagus, membutuhkan ilmu yang mencukupi. Maka dari itu, saya memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan membidik kelas menengah. Dari uji coba dulu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022, saya mempunyai paket di atas produk yang dimiliki oleh travel lain. Tentunya dalam segi harga pun saya berada di atasnya. Namun ternyata warga Tasikmalaya sudah cukup memahami dengan apa yang kita jual, fasilitasnya dan pelayanannya, sehingga tidak menjadi penghalang mereka untuk memilih produk yang ada pada kami meskipun harganya di atas rata-rata yang dijual di pasaran. Dalam mengelola bisnis ini, tentunya kita perlu merancang dan menata pengelolaan keuangan. Ini menjadi poin yang paling penting, karena jika tidak ada pengelolaan keuangan yang benar, maka secara kualitas perusahaan tersebut tidak akan terukur. Karena dalam pengelolaan keuangan ini pentingnya dalam perencanaan keuangan itu kita bisa mengukur kemampuan, kita bisa mengukur pengembangan, dan kita juga bisa berekspansi melihat dari rincian dan tataan pengelolaan keuangan yang benar. Tentunya dalam setiap usaha itu mempunyai tantangan dan risiko, seperti halnya kita juga menghadapi hal tersebut. Tantangan kami adalah pertama, harus bisa mensukseskan dalam program edukasi terhadap masyarakat. Yang kedua, bisa meyakinkan bahwa memilih travel yang aman itu seperti apa. Yang ketiga itu adalah adanya perang harga. Perang harga itulah yang menjadi poin penting untuk kita bisa mengedukasi kepada masyarakat, karena tidak semua yang murah itu bisa seperti apa yang kita harapkan, dan tidak semua yang mahal itu tidak terjangkau. Pasti bisa, dan pasti semuanya itu sesuai gitu. Ada harga, ada rasa. Jangan minta kualitas kalau cari yang murah. Jangan cari yang murah kalau minta yang kualitas. Dalam mengelola resiko ini, kita pertama menetapkan segmentasi pasar. Jadi kita tidak acak-acakan ya, gitu. Tidak terpengaruh oleh perang pasar yang terjadi. Kita tetap berfokus pada target market kita dan tetap menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan harga yang kita jual. Untuk mempertahankannya, saya mempunyai sedikit strategi, yaitu memenuhi keinginan pasar.
seperti adanya umroh plus. Umroh plus itu tidak hanya ke satu tempat di satu negara saja, tetapi juga ada di berbagai negara yang di pasaran jarang dijual. Kemudian di dalamnya juga kita mengadakan satu bonus ya. Jadi bukan hanya sekedar mendapatkan fasilitas dan pelayanan gitu. Tapi di sini juga saya sudah menjalankan bahwa di dalam setiap program umroh ini menyelipkan satu bimbingan. Salah satu contohnya adalah dengan bimbingan parenting. Jadi di saat orang berumroh, selain mendapatkan prosesi umrohnya yang sudah menjadi haknya, kita kasih bonus yaitu dengan bimbingan parenting seperti yang sudah kami lakukan. Jadi antara ayah dan ibu, anak dan orang tua sebagai pelaku bisnis misalkan ya, punya karyawan, nah dibekali di situ. Ada parenting untuk keluarganya dan juga bimbingan usaha untuk mendapatkan rezeki yang berkah gitu. Sehingga apa yang ada di dalam doa para jemaah di saat umroh bisa diaplikasikan setelah mendapatkan bekal ilmunya. Strategi pemasaran saya pertama saya mempunyai konsep berbagi rezeki. Yang pertama tentunya bekerja sama dengan mitra Rejava, yaitu para agen yang berpengalaman, yang sudah tahu target pasar kita dan sudah paham bagaimana cara mereka untuk masuk kepada masyarakat, menawarkan produk-produknya, dan itu lebih efektif dibandingkan dengan cara-cara yang lainnya. Untuk membangun brand awareness-nya, pertama tentu harus membangun kepercayaan terhadap masyarakat. Masyarakat tidak akan bisa melihat kita sebelum dia tahu, sebelum dia percaya. Jadi kita menjual bukan hanya janji, tetapi kepastian. Dari awal kita sudah pastikan akad dalam jual beli. Kita menjual paket dengan isian paket seperti apa, dan semua yang tertera di dalam brosur itu itulah yang akan jemaah dapatkan. Jadi harganya itu tidak ada yang disembunyikan. Gitu. Kita transparan dan kita penuhi akad sesuai syariah. Baik. Untuk pelayanannya, kita membiasakan jemaah itu untuk menjadi raja kami gitu ya. Bukan berarti kita mengalah apapun yang mereka inginkan. Gitu. Nah, di sini jemaah adalah bukan konsumen bagi kami, tetapi tamu Allah. Sebagaimana mereka tamu undangannya Allah, seperti itu juga kita harus melayani dengan baik, dengan rasa hormatnya kita kepada mereka. Dan sepertinya kita juga sudah tahu yang namanya tamu itu harus dimuliakan. Nah, itulah kami memuliakan tamu-tamu Allah dalam pelayanan kami. Yang pertama, tim adalah keluarga. Untuk saya tidak ada mana atasan, mana bawahan, mereka adalah tim karena saling berkaitan. Apa yang harus kita terapkan dalam mengelola tim dalam sebuah keluarga, yaitu pemahaman, visi misi, dan juga mempunyai ilmu yang kuat bagaimana kita untuk bisa membangun dalam perusahaan ini kita merasa memiliki. Untuk membangun tugas dan tanggung jawab, tentunya ada tupoksi. Tugas pokok dan fungsi yang sudah dirancang sebelumnya, ada SOP-nya, sehingga setiap masing-masing individu memiliki tugasnya masing-masing, mempunyai tanggung jawabnya masing-masing yang sudah diukur di dalam SOP. Kegagalan, saya merasa belum pernah ada kegagalan ya, tetapi kalau ujian banyak gitu ya. Ujiannya mungkin di saat kita sedang mengalami COVID kemarin, itu travel harus tiarap semuanya di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia kita tidak bisa memberangkatkan. Dan setelah itu regulasi berubah-ubah, sehingga banyak membingungkan untuk pihak penyelenggara ataupun juga pada jemaah yang ingin memberangkatkan. Namun alhamdulillah selama kita menjalaninya,
di saat kemarin dalam kondisi yang seperti itu memberangkatkan jemaah dengan lancar. Bahkan saya dengar banyak rekan-rekan lain yang mengelola travel umroh ini mengalami kendala yang besar dalam hal seperti tidak mendapatkan hotel, kemudian sudah mendapatkan hotel si jemaahnya harus tiba-tiba harus dipindahkan gitu. Nah, bagi kami memindahkan jemaah apabila harus dilakukan karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk tetap di hotel tersebut. Jadi target kami untuk mendapatkan yang lebih baik. Jadi artinya jemaah selalu mendapatkan upgrade. Kita tidak mencari yang lebih murah, tidak mencari yang lebih ekonomis, tetapi hak jemaah harus terpenuhi. Salah satunya ya dengan mengupgrade. Lalu apa pelajaran berharga dan ujiannya? Pertama, kita juga harus bisa lebih bersabar, bisa lebih memahami, bisa lebih banyak lagi berkomunikasi dengan jemaah. Banyak sekali jemaah yang bercerita ke saya karena waktu itu di Tasik sendiri, di travel saya sendiri belum ada jadwal keberangkatan karena kita masih menunggu kondisi yang aman untuk memberangkatkan dan untuk proses umrohnya di sana gitu. Namun banyak sekali yang sudah tidak tahan, rindu dengan Baitullah sehingga mereka itu akhirnya mendaftar ke travel lain gitu. Qadarullah pulangnya mereka bilang menyesal tidak menunggu. Seperti itu. Jadi kita harus bisa mengukur dulu, menghitung dulu, tidak terburu-buru untuk langsung menjual. Karena tadi balik lagi ya, kita ini melayani tamu Allah, bukan sedang berjualan pada konsumen. Ya, kehidupan sehari-hari saya lumayan seru ya kalau dilihat gitu, karena dalam kesehariannya saya berfungsi sebagai seorang istri, seorang ibu 5 anak yang kelimanya sekolah semuanya dan juga ada perusahaan yang harus saya urus. Pertamanya saya tentu ya minta perlindungan dan pertolongan dari Allah untuk bisa melaksanakan semuanya dengan baik. Saya bisa menuntaskan tugas sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pimpinan perusahaan. Itu bukan hal yang mudah kalau dijalankan, tetapi kalau Allah sudah membimbing, ada aja jalannya untuk bisa dilakukan dengan tuntas dengan baik. Saya di sini punya keluarga, karyawan saya, karyawan suami saya, dan keluarga inti saya menjadi program jangka panjang saya itu semua udah tersebut ya. Saya ingin bukan hanya keluarga yang ada dalam rumah tangga saya ingin keluarga yang ada di perusahaan saya juga sejahtera. Bukan hanya yang dapat gaji dari kami, tetapi keluarganya juga ikut sejahtera. Semoga kita semua dimudahkan. Allah memudahkan dalam usaha saya ini, melancarkan dan mengabulkan apa yang menjadi program jangka panjang saya ke depan. Selain nanti punya target, tentunya punya jemaah banyak, punya value yang lebih tinggi lagi, semakin banyak lagi kepercayaan dari masyarakat, semakin mudah saya untuk mensejahterakan keluarga saya. Caranya, yang pertama, pilih dulu jenis bisnisnya apa. Yang kedua, jangan pernah takut untuk mencoba. Karena dalam hal apapun, mau jualan kecil, mau jualan besar, namanya tetap bisnis. Ya, bisnis itu memiliki resiko. Risiko kerugian itu yang paling utama. Keuntungan itu adalah bonus.